Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memberkati kita, menginspirasi kita sehingga rohani kita terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu di hari ini karena Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali mau membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama hari ini dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-7. Firman-Nya berkata demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita menjadi umat pemenang. Sekali lagi firman Allah hari ini mengajar kita, menasihati kita menjadi umat pemenang. Kalau kita membaca Wahyu pasal 2 sampai pasal 3 mengenai surat kepada 7 jemaat, selalu ada bahasa barang siapa menang. Makanya renungan hari ini akan bersifat seri. 7 seri mengenai menjadi umat pemenang. Dan yang hari ini adalah seri pertama mengenai menjadi umat pemenang. Dari 7 jemaat yang dikirimi oleh Rasul Yohanes di Asia Kecil, kita akan belajar mengenai menjadi umat pemenang. Dalam ayat 7 tadi, pasal 2, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang. Barang siapa menang. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mau sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita menjadi umat pemenang. Jangan menjadi umat yang kalah. Nah, dari sini kita akan belajar gimana caranya supaya kita menjadi umat pemenang? Caranya seperti apa? Apa yang harus saudara dan saya buat? Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kita menjadi umat pemenang? Kalau kita baca keseluruhan surat kepada jemaat di Efesus ini, kita langsung melihat ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Luar biasa kalau kita menilai dengan kacamata manusia. Sebenarnya jemaat di Efesus punya suatu kehidupan yang luar biasa secara jasmani. Kalau menilai kacamata kita manusia, sebenarnya jemaat Efesus punya prestasi yang luar biasa. Ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Dari ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga kita melihat betapa pun kehidupan jemaat di Efesus sebenarnya luar biasa. Masih juga dalam ayat 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Dari penilaian kacamata manusia, sebenarnya jemaat Efesus punya kehidupan yang luar biasa, yang kita boleh acungkan jempol. Tapi justru Tuhan berkata ayat 4, namun demikian aku mencela engkau. Meskipun punya predikat yang luar biasa menurut pandangan manusia, tapi Tuhan berkata, namun aku mencela engkau.
Kenapa Tuhan mencela mereka? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jemaat Efesus telah meninggalkan kasih yang semula. Makanya diperingatkan dalam ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tanganmu jika engkau tidak bertobat. Justru Tuhan menilai bahwa jemaat Efesus itu harus bertobat. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi kalau mereka tidak bertobat, maka mereka tidak menjadi umat pemenang. Kalau mereka tidak melakukan apa yang semula mereka lakukan, yaitu kasih yang semula itu, maka mereka tidak dikategorikan sebagai umat pemenang. Meskipun mereka berjerih payah, meskipun mereka tekun, meskipun mereka tidak sabar terhadap orang yang jahat, meskipun mereka tetap sabar dan menderita karena nama Yesus dan tidak mengenal lelah. Tapi Yesus berkata, aku mencela engkau. Karena apa? Telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Dari sini saya belajar bahwa supaya kita menjadi umat pemenang, dalam konteks ayat ini kita menemukan satu saja cara supaya kita menjadi umat pemenang, yaitu kita harus punya kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu harus kita punyai. Karena ketika kita tidak punya kasih, itu yang membuat pelayanan kita, jerih payah kita semua itu sia-sia di mata Tuhan. Karena Tuhan mau kita melayani Dia, kita berjerih lelah dalam melayani Dia, kita mau sabar dalam penderitaan karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita cinta Tuhan, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya dalam 1 Korintus firman Allah berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya. Dari situ menunjukkan bahwa segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Apapun jerih payah kita melayani Dia, apapun kesabaran kita dalam menghadapi penderitaan, tapi kalau itu tidak didasari oleh kasih kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama, di mata Tuhan itu semua sia-sia. Itu yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Efesus, sehingga Yesus berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Dari sini kita melihat bahwa menjadi umat pemenang berarti kita harus punya kasih. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Hati kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ketika kita punya hati yang seperti itu, maka saya percaya kita akan menjadi umat pemenang. Jadi supaya menjadi umat pemenang, kita harus memiliki kasih. Kasih kepada Allah dan kepada sesama. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, makanya saya mau melayani Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, makanya saya mau rela menderita bagi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, makanya saya mau berjerih lelah dalam melayani Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita dikategorikan sebagai umat pemenang. Lalu apa akibat kalau kita menjadi umat pemenang? Dalam ayat 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kalau kita menjadi umat pemenang karena kita punya hati yang sungguh mengasihi Tuhan, hati yang sungguh melekat kepada Tuhan, maka firman Allah berkata, Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saya percaya ini suatu gambaran bahwa pohon kehidupan ketika di taman Eden, Adam dan Hawa itu dijaga oleh malaikat setelah mereka jatuh dalam dosa. Karena ketika mereka makan pohon kehidupan, maka mereka akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Menunjukkan suatu gambaran bahwa ketika kita menjadi pemenang, karena kita memiliki hati yang sungguh mengasihi Tuhan,
maka kehidupan yang kekal itu menjadi jaminan bonus bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya, karena kita menjadi pemenang. Sudah barang tentu kita diberi makan pohon kehidupan, kita memperoleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak akan mati. Itu sebenarnya karena iman kita kepada Yesus Kristus. Iman kita kepada Yesus Kristus membuat kita punya kasih yang sungguh kepada Allah, hati yang sungguh mengasihi Tuhan, sehingga kita menjadi umat pemenang. Dan ketika kita menjadi umat pemenang, karena kita beriman, karena kita punya kasih kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh makan dari pohon kehidupan, yaitu kita memperoleh kehidupan yang selama-lamanya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami mengenai menjadi umat pemenang. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi umat pemenang dengan cara kami memiliki hati yang sungguh mengasihi Tuhan, hati yang sungguh melekat kepada Tuhan, sehingga kami mau melakukan apa saja. Dan ketika kami menjadi umat pemenang, ada berkat, ada makanan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah, menunjuk suatu kehidupan yang tidak akan mengalami kematian. Tanamkan dan meteraikan firman Allah ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Membangun berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang sakit, dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.